Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi, notaris, apapun kerjaanmu, engkau menjadi saksi atas riba, terlaknat. Sewa, mereka sama dosa. Haibati fillah, masih kita berfikir untuk makan riba? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 baban." Riba itu tingkatan dosanya ada 73 pintu. Adnaha, dosa riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti orang yang berzina? Kata bila, mithla an yu'ti ar-rajul ummah, seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Lalu kita menganggapnya remeh. Dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba yakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba, 100.000 mungkin, yang dimakan oleh seseorang, tahu ini hasil riba. Dia kerja di tempat riba, dia makan bersama anaknya, bersama istrinya, dalam kondisi dia tahu asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Ada lagi yang berkata, Ustaz, kalau nggak pakai bank, bagaimana hidup kita? Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Selesai. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila. Karena dikasih aturan, gak mau dengan aturan, gak peduli dengan aturan, seperti orang-orang gila. Bahkan menantang, berhujah, berdalil, berargumentasi, silahkan. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kalladzi yaqumu. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Orang-orang yang makan riba, dia tidak akan dibangkitkan dari kuburnya kecuali seperti orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kerasukan jin, seperti orang gila. Jamaah rahimakumullah, orang yang makan haram, doanya tidak dikabulkan. Mungkin sebagian orang berpikir, kenapa di Indonesia, kenapa di belahan dunia banyak muslim-muslim yang hina? Bukankah di antara mereka ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang baik? Di malam-malam Ramadan mereka kunut, mengangkat tangan, meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diberi pemimpin yang baik, agar diangkat kezaliman dari negerinya, agar diangkat kehinaan dari umat Islam. Tapi seakan-akan Allah tidak mengabulkan doa kita karena kau makan yang haram, karena kita makan yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang mengangkat tangan dalam kondisi pakaiannya yang sangat lusuh, rambutnya penuh dengan debu. Dia bersimpuh mengangkat tangan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Rabbku, aku hambamu, aku minta ya Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Dia tuh makannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dikasih makan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah. Sebagian berpikir, kamu nggak apa-apa, ini yang syubhat, yang haram, tapi banyak sedekah.
kemudian dia bersedekah, lam yakun lahu fihi ajr. Dia nggak akan dapat pahala. Bahkan yang dia dapat wakana isruhu alaihi, dia akan menanggung dosa. Dosa dia kasih makan yang haram kepada orang, dia yang nanggung dosa. Buat orang itu yang nggak tahu halal buat dia. Tapi engkau yang bersedekah, mungkin kau bangun masjid, mungkin kau berangkat orang umroh, berangkatkan haji dengan hasil yang haram. Jangan berharap itu menjadi pas penghapus dosa-dosa antum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yaqbalullah salata mri'in fi jawfihi haram. Allah nggak akan terima salat seorang hamba yang di perutnya ada yang haram. Kita baca dalam salat kita, Rabbighfirli warhamni wajburni, tapi di perut kita ada yang haram, nggak diterima. Subhanallah. Wahab ibn Ward, seorang tabi'ut tabi'in mengatakan, lau qumta qiyamas sariyah, kalau engkau salat seperti tiang ini, salat terus, tidak bergerak, semalam suntuk, ma nafa'ak, nggak akan berguna buat kamu. Hatta tandura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram, sampai engkau melihat yang di perutmu. Lihat yang di perut, perlu engkau kontrol apakah itu halal atau itu haram. Yusuf ibn Asbab, seorang tabi'in, juga mengatakan, inna syab idza ta'abbad qala syaitanu li'awani. Sesungguhnya anak muda kalau tumbuh besar beribadah, setan nggak suka. Sama anak muda yang beribadah nggak suka. Orang tua beribadah biasa. Tapi kalau ada anak muda taat, dikatakan setan akan berkata kepada pasukannya, unduru min aina mat'amu. Engkau lihat makanan dia dari mana. Engkau lihat, perhatikan. Fa in kana mat'amasu, kalau ternyata makanannya dengan cara yang buruk, setan mengatakan, da'u, biarkan, enggak usah digodain orang itu. Biarkan dia. Yata'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsah. Dia mau capek, dia mau berlelah ria, beribadah, sudah cukup. Dia sendiri yang membuat amalan dia akhirnya tertolak. Ma'a aklil haram la yanfa'. Dengan dia makan haram nggak berguna. Sebagian ulama mengatakan, ada satu perbuatan yang setan sangat suka. Apa perbuatan itu? Setan menggoda orang itu untuk makan haram, untuk kerja di tempat yang haram. Kalau dia sudah kerja di tempat yang haram, dapat hasil dari yang haram, tazawwaj min haram. Kalau dia menikah dari yang haram. Kalau dia berbuka puasa, berbuka dari yang haram. Kalau berangkat haji dari yang haram. Dan setan nggak usah godain lagi, karena semuanya tertolak. Kalau kita tidak peduli dengan makanan kita. Buat ibu-ibu yang di belakang, engkau yang di rumah, yang menerima hasil kerja suami, engkau katakan kepada suami, wahai suamiku, aku dan anak-anakku siap menahan lapar di dunia, siap puasa Senin dan Kemis, siap puasa Daud, tapi kita tidak siap untuk makan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Ahibati fillah, Ramadan telah berlalu dengan segala suka dan dukanya. Sebagian bertanya, gimana tahu Ramadan kita diterima? Gimana tahu sholat malam kita diterima? Bagaimana kita tahu dapat Lailatul Qadar? Kalau engkau di hari ini dan yang selanjutnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dengan syarat kita makan yang halal.